Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas latihan soal matematika SIMAK UI bagian ketiga, nomor 1. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah a plus 6x ditambah 9a min 1 sama dengan 0 memiliki dua karil berbeda x1 dan x2. Maka jika nilai x1 kuadrat tambah x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat sama dengan min 12a plus 1, maka nilai a kuadrat plus a adalah berapa? Nah, ini menggunakan konsep persamaan kuadrat, yaitu ketika ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ketika difaktorkan mendapatkan nilai x1 dan x2, maka operasi x1 tambah x2 nya menggunakan sifat min b dibagi a. x1 kali x2 nya adalah c per a. x1 kuadrat tambah x2 kuadrat merupakan hasil jumlah kuadrat dikurang 2 kali hasil kali dari x1 dan x2. Nah, sekarang dari soal diketahuinya a-nya 1. Kemudian b-nya adalah diketahuinya a tambah 6. Kemudian c-nya sendiri 9a dikurang 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai a yang di depan x kuadrat, b yang di depan x, kemudian C yang tidak memiliki variabel X maupun X pangkat 2. Nah, sekarang kita cari dulu. X1 dikali X2 sama dengan C dibagi oleh A. C-nya sendiri sudah ada, yaitu 9A dikurang 1. Dibagi oleh A-nya 1. Menghasilkan bilangan tetap 9A min 1. Kemudian yang kedua, cari hasil jumlah x1 tambah x2, tinggal mengganti dengan min b per a. B-nya a plus 6, min dari a plus 6 dibagi oleh 1, sama dengan min dalam kurung a plus 6. Sekarang kita tahu bahwa hasil di soal adalah x1 kuadrat ditambah x1 kali x2 ditambah x2 pangkat 2 sama dengan min 12a ditambah 1. Maka kalau disederhanakan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x1 x2 sama dengan min 12a ditambah oleh 1. Kita kelompokkan dulu yang punya pangkat 2. Kemudian lalu setelah mendapatkan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, maka gunakan sifatnya menjadi x1 tambah x2 pangkat 2 kemudian dikurang oleh 2x1 kali x2 ditambah x1 kali x2 sama dengan min 12a ditambah oleh 1. Hasil jumlahnya sudah ada, yaitu ini. Diganti dengan min dari a plus 6 dipangkatkan 2, min 2x1 x2 ditambah x1 x2. Kalau tidak memiliki angka dianggap 1, min 2 tambah 1 menjadi min 1. Artinya cukup x1 kali x2 sama dengan min 12a ditambah oleh 1. Min dipangkatkan 2 adalah positif, sehingga cukup a plus 6 dipangkatkan 2 saja. Min x1 kali x2 adalah 9a dikurangi oleh 1, pindah ruas menjadi plus 12a min 1 sama dengan 0. Nah, ketika mendapatkan bentuk seperti ini, maka plus 6 lakukan kuadrat dengan cara sebelah kiri a adalah a kuadrat, karena a dikuadratkan menjadi a kuadrat, ditambah 2 kali 6 kali a menjadi 12a, ditambah 6 dikuadratkan menjadi 36, min kali 9a min 9a, min kali min 1 adalah plus 1, plus 12a dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1 adalah 0, maka diperoleh a kuadrat ditambah 12a dikurang 9a adalah 3a. 3a ditambah 12a adalah 15a ditambah oleh sisanya 36 sama dengan 0. Kemudian tinggal difaktorkan menggunakan sifat SMP, yaitu a kuadrat perkalian a dengan a. Maka berapa kali berapa? Cari dua bilangan hasilnya 36 ketika dikali. Kemudian ketika dijumlah mendapatkan angka 15. Nanti mendapatkan plus 3 dan plus 12. Karena 3 tambah 12 adalah 15.
3 dikali 12 adalah 36. Maka diperoleh A plus 3 sama dengan 0. Pindah ruas 3-nya menjadi A sama dengan min 3. Dengan cara yang sama, A plus 12 sama dengan 0. Nanti yang kedua, nilai A sendiri mendapatkan nilai minus 12. Nah, pada perhitungan sebelumnya diperoleh A sama dengan minus 12 dan A sama dengan minus 3. Sekarang dicari nilai A kuadrat ditambah oleh A. Keduanya dihitung, tergantung dari pilihan ganda. Yang pertama saat nilai A-nya adalah minus 12. Ketika A kuadrat ditambah A, maka nilai A-nya diganti menjadi minus 12 pangkat 2 ditambah minus 12. Minus 12 pangkat 2 adalah 144 plus kali min adalah minus 12. Sehingga diperoleh 144 dikurang 12 mendapatkan nilai 132. Kemudian yang kedua, ketika nilai saat A-nya adalah min 3. A kuadrat plus A sama dengan min 3 pangkat 2 ditambah oleh min 3. Min 3 kuadrat sama dengan 9 plus kali min adalah minus 3 sama dengan 6. Inilah jawaban contoh soal nomor 1 latihan soal matematika SIMAK UI bagian ke-3. Soal nomor 2. Jika fx sama dengan akar x, maka besar nilai dari limit berikut, yaitu limit t menuju 0 2f dalam kurung s tambah t ditambah f dalam kurung s min t dikurang 3fs dibagi oleh 3t, hasilnya berapa? Nah, langkah pertama untuk konsep limit yaitu substitusi. Yang kedua, jika hasil substitusi mendapatkan bentuk tak tentu, maka lakukan bentuk rasional akar yaitu kali akar sekawan atau menggunakan dalil L'Hospital atau nama lainnya adalah turunan fungsi. Oke, kita lakukan langkah pertama yaitu substitusi untuk konsep limit. Untuk yang pertama, limit dari t menuju 0 kita ganti menjadi 0 nilai t-nya 2f dalam kurung s ditambah 0 ditambah f dalam kurung s dikurang 0 dikurang 3fs lalu dibagi dengan 3 dikalikan dengan 0. Nah, s tambah 0 adalah s, sehingga limit t menuju 0 kita tidak tuliskan kembali ketika nilai t sudah masuk ke dalam limitnya, sehingga diperoleh 2fs ditambah oleh fs kemudian dikurang 3fs dibagi oleh 3 kali 0 yaitu 0. Nah, sehingga 3fs hasil jumlah dari 2fs tambah fs kemudian dikurangi oleh 3fs kemudian dibagi oleh 0, maka mendapatkan bentuk 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 di sini adalah bentuk tak tentu. Selain 0 per 0 ada tahingga dikurang tahingga pangkat tahingga, 0 pangkat 0, ataupun bentuk tak tentu lainnya. Sehingga gunakan salah satu cara dari rasionalkan akar atau dalil L'Hospital. Nah, rasionalkan akar ketika ketemu bentuk akar ya. Yang berikutnya lebih mudah menggunakan dalil L'Hospital, yaitu turunan fungsi. Nah, kita tahu bahwa konsep turunan fungsi saat f aksen dari x merupakan turunan dari fx, maka untuk fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah f aksen x dilambangkan dengan a kali n, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, sehingga kita tahu bahwa kalau fx sama dengan akar x, bentuk lainnya adalah x dipangkatkan oleh 1/2. Maka nilai turunan fx atau f aksen x pangkatnya turun yaitu setengah, kemudian pangkatnya dikurang 1. Setengah dikurang 1 adalah min setengah, sehingga diperoleh setengah. X pangkat min setengah menggunakan konsep eksponen turun ke bawah jadi positif setengah, atau bentuk lainnya adalah 1/2 akar dari x. Nah, konsep fungsi di sini diturunkan terhadap variabel x, sedangkan yang ditanya yaitu terhadap t, sehingga fungsi dari fx sama dengan akar x dirubah ke dalam bentuk s tambah t, s kurang t maupun fs.
Nah, di sini kita ambil poin pentingnya dulu, yaitu yang pertama adalah soalnya fx sama dengan akar x. Lalu yang kedua, turunan dari f aksen x ketika dia akar x adalah 1/2 akar x ketika variabelnya dalam fungsi x. Nah, sekarang dalam soal limitnya t menuju 0, maka turunkan semua fungsi fs tambah t, fs kurang t, dan fs terhadap 0, yaitu saat t sama dengan 0. Nah, sekarang ketika fx-nya sudah ada sebesar akar x, maka ketika diganti fs tambah t sama dengan akar dari s ditambah t, sehingga turunan fx sendiri, yaitu saat diganti s tambah t, maka menjadi 1 dibagi oleh 2 akar dari s ditambah t menggunakan pola yang di atas. Sehingga ketika dia akar x, maka akar x taruh di bawah. Ketika dia akar s tambah t, maka di bawah akar s tambah t. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini poin 1 atau persamaan 1. Ketika mendapatkan persamaan fs kurang t, maka ketika fx sama dengan akar x, di x-nya ganti s min t, maka menjadi akar s min t. Sehingga turunan f s min t terhadap t ya. Kenapa terhadap t? Karena nilai limitnya yang dipinta adalah t, yaitu sama dengan 1 dibagi oleh 2 akar dari s min t. Tapi jangan lupa, turunan dalam dari min t sendiri adalah min 1. Nah, dikalikan oleh min 1. Kemudian yang kedua, sudah mendapatkan persamaan fs min t. Sekarang fs sendiri, ketika fx sama dengan akar x, maka fs sendiri adalah akar s. Karena dia tidak memiliki t, maka turunan dari fs sama dengan 0, karena tidak memiliki variabel t, dianggap sebesar konstanta. Nah, sehingga ketika dimasukkan kemari, ketika 3t diturunkan menjadi 3, maka limit dari t menuju 0 yang atas digantikan dengan fungsi turunannya, yaitu 2-nya tetap, dikali oleh turunan dari fs tambah t adalah 1 dibagi 2 akar s tambah t, ditambah oleh fs min t nya sudah ada, yaitu ini, turunannya adalah min 1 kali 1 menjadi min 1/2 akar s min t, kemudian dikurang 3 fs, turunan dari fs sendiri adalah 0, maka min 3 dikalikan dengan 0 dibagi oleh 3t. 3t diturunkan atau didiferensialkan menjadi 3, sehingga ketika t nya masuk ke dalam fungsinya, kita buang limit t menuju 0, bukan dibuang, lebih tepatnya tidak dituliskan kembali. 2 bagi 2 adalah 1, diperoleh 1 dibagi akar dari s ditambah 0, plus kali min adalah minus, 1 dibagi 2 akar s dikurang 0, dikurang 0 adalah tetap 0 ya di sini, tidak terpuli. Nah, dibagi oleh 3. Sedangkan di sini kita ubah menjadi 1 per akar s dikurang 1/2 akar s dibagi oleh 3. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya, atau lebih tepatnya kita bikin 3/1 dulu. Menjadi 1/4 akar s dikurang 1/2 akar s, kemudian dikali dengan yang bawah dibalik menjadi 1/3. Nah, sekarang tinggal dikurangi, yaitu 1/4 akar s dikurang 1/2 akar s. Anggap 1/4 akar s adalah variabel. Angka di sini tidak memiliki bilangan, dianggapnya sebagai 1. 1 dikurang setengah adalah 1/2 dikali 1 per akar s, dikali dengan 1/3. 2 kali 3 adalah 6, maka diperoleh 1/6 akar s. Nah, ketika dikali sekawan karena memiliki bentuk akar, dikali akar s per akar s, maka diperoleh 1/6 s dikali dengan akar s. Inilah jawaban contoh soal nomor 2 pada latihan soal Matematika Simak UI bagian ketiga.
nomor 3, jika integral A sampai B f aksen x fx dx sama dengan 10 dan fa sama dengan fb tambah 2, maka besar nilai dari akar 90 dikurang fa dikurang oleh fb adalah berapa? Nah, konsep nomor 3 menggunakan integral. Ketika fx sama dengan ax pangkat n, maka integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1, di mana n-nya adalah pangkat ya. Nah, dikalikan dengan x dipangkatkan oleh n plus 1 tambah c. Nah, sehingga jika integral fx dx sama dengan f besar x, ketika terdapat batas a sampai b untuk integral fx dx, maka fb dikurangi oleh fa. Nah, dalam hal ini kita jawab pelan-pelan. Integral a b untuk f aksen x fx dari dx sama dengan 10. Nah, sekarang diganti, fx-nya adalah u sama dengan fx, sehingga du per dx turunan dari fx yaitu f aksen x. Nah, ketika dikali silang, maka du sama dengan f aksen x dikalikan dengan dx. Diperoleh dx sendiri adalah du dibagi oleh f aksen dari x. Ketika disubstitusi kemari, maka diperoleh integral a sampai b, f aksen x-nya tetap, kemudian fx diganti oleh u, dikali dx-nya sendiri adalah du dibagi oleh f aksen x. Nah, kenapa digunakan pemisalan? Tujuannya untuk menghilangkan f aksen x, sehingga diperoleh f aksen dibagi oleh f aksen 1. Nah, mengakibatkan integral a sampai b dari u du sama dengan 10. Nah, jika tidak ada angkanya dianggap 1 di sini. Sesuai dengan sifat dari integral ax pangkat n, kalau tidak ada angka dianggap 1, maka a di sini berperan sebagai 1. Dibagi oleh pangkat di sini adalah 1, karena rumusnya a dibagi n plus 1 ketika pangkatnya 1, maka menjadi 1 plus 1 u, 1 plus 1 dengan batas a sampai b sama dengan 10. Ketika dijumlah menjadi 1/2, u-nya kembalikan lagi, yaitu fx dipangkatkan 2, kemudian a sampai b sama dengan 10. Nah, sekarang tinggal diganti ke dalam fungsinya menjadi setengah, fx-nya diganti b untuk setiap nilai x menjadi setengah dari fb dipangkatkan 2, kemudian dikurang setengah dari fa dipangkatkan 2 sama dengan 10. Ketika dikali 2 semua, maka diperoleh fb dipangkatkan 2, kemudian dikurang fa dipangkatkan 2, karena setengah dikali 2 1, ini pun sama. Nah, sisanya tinggal 10 dikali 2, yaitu 20. Dapat sebuah persamaan fb kuadrat dikurang fa kuadrat sama dengan 20. Maka ketika dicampur sama fa sama dengan fb plus 2 dengan persamaan kedua, nanti akan diperoleh fb dan fa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan hasil dari fb kuadrat dikurang fa kuadrat sama dengan 20, dan diketahui ada fa sama dengan fb ditambah oleh 2. Dari sini kita peroleh yaitu fa-nya tetap, kemudian pindah ruas menjadi min fb sama dengan 2. Nah, ketika mendapatkan persamaan ini, maka dicampurkan ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua sendiri, f dari b pangkat 2, kemudian dikurang f dari a dipangkatkan 2 sama dengan 20. Ketika difaktorkan menjadi fb, kemudian ditambah fa, lalu fb dikurangi oleh fa sama dengan 20. Karena menggunakan sifat a kuadrat dikurang b kuadrat. A kuadrat dikurang b kuadrat menjadi a plus b dikali a min b. Nah, di mana fa dikurang fb adalah 2, sedangkan di sini fb dikurang fa. Maka nanti diperoleh nilai sebaliknya, yaitu tinggal diberi minus.
Karena ketika dikali minus, ini menjadi min FA ditambah FB sama dengan minus 2. Kalau dibalik seperti ini. Nah, otomatis sama dengan 20. Nah, jika sudah, maka nilai FB ditambah FA-nya sendiri sama dengan 20 dibagi min 2 sama dengan min 10. Setelah mendapatkan FB tambah FA sama dengan min 10, dicampur dengan persamaan yang di atas, ketika dibalik, min FB ditambah oleh FA sama dengan 2. Nah, kenapa dibalik? Agar disesuaikan, yaitu FB dengan FB, FA dengan FA. Dan di depan FB harus negatif, maka disesuaikan dengan tanda negatif. Nah, sekarang dieliminasi. Untuk menghilangkan FB, cukup dijumlah. FB tambah min FB 0, FA tambah FA menjadi 2FA, sama dengan min 10 tambah 2 adalah min 8. Maka nilai FA-nya sendiri, min 8 dibagi 2, diperoleh min 4. Nilai FA-nya sudah dapat, yaitu min 4. Sekarang tinggal untuk mencari FB. Kita sudah mendapatkan FA sebesar min 4, tinggal disubstitusi ke dalam persamaan yang diberikan pada soal. Nah, diketahui kita masuki min 4 sama dengan FB ditambah oleh 2. Pindah ruas, maka nilai FB-nya sendiri min 4 min 2 menjadi minus 6. Nah, sekarang kita cari nilainya yang ditanya pada soal, yaitu akar dari 90 dikurang FA kemudian dikurang FB sama dengan akar dari 90 dikurang FA-nya adalah min 4 dikurang minus 6. Nah, min kali min adalah positif, sehingga 90 ditambah 4, min kali min juga positif, ditambah 6, maka menghasilkan bilangan 100. Akar dari 100 adalah 10. Inilah jawaban contoh soal dari latihan soal matematik. Simak UI bagian ketiga. Soal nomor 4. Diketahui sebuah fungsi kuadrat f memiliki garis singgung y sama dengan min x tambah 1 di titik absis min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka besar nilai dari f4 dikurang f2 adalah berapa? Nah, dalam hal ini untuk nomor 4, konsepnya menggunakan lambang fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx tambah c, di mana gradien dari sebuah fungsi lambangnya adalah m, ditentukan dengan cara turunan fungsi fx, yaitu f aksen x. Gradien dari garis lurus BY sama dengan ax tambah c, tetap menggunakan lambang m, sama dengan a dibagi b, a angka yang di depan x, b adalah angka yang di depan y. Nah, konsep yang lain, ketika terdapat kata absis, absis sendiri adalah lambang pada sumbu x, yaitu sama dengan min 1. Ketika nanti soalnya ada kata ordinat, maka lambang dari sumbu y. Nah, sekarang karena soal fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx tambah c merupakan fungsi kuadrat, maka besar gradien atau m-nya turunkan dari fungsi tersebut, yaitu ax kuadrat diturunkan menjadi 2ax ditambah oleh b. Di sisi lain, ada sebuah garis singgung y sama dengan min x tambah 1. Nilai gradiennya sendiri adalah a dibagi dengan b. A-nya sendiri adalah min 1, angka yang di depan x, dibagi angka yang di depan y adalah 1. Hasilnya min 1. Nah, sehingga ketika absis x sama dengan min 1, kita ganti x sama dengan min 1, yaitu 2 kali a dikali min 1 tambah b sama dengan besar gradien. Nah, kita ganti gradiennya min 1. Min 1 sama dengan 2a kali min 1 adalah min 2a plus b. Ketika pindah ruas menjadi 2a min b sama dengan min 1 pindah ruas adalah 1. Dapat sebuah persamaan, yaitu dalam a dan b sebesar 2a dikurang b sama dengan 1. Kemudian yang kedua, gunakan sifat dari f aksen 1 sama dengan 3. Kita tahu bahwa f aksen x sudah ada, yaitu 2ax ditambah oleh b. Ketika f aksen 1 sama dengan 2a dikali 1 ditambah b, f aksen 1-nya adalah 3 sama dengan 2a ditambah b.
maka disusun sesuai dengan bentuknya, yaitu 2A tambah B sama dengan 3 sebagai persamaan yang kedua. Antara persamaan 1 dengan 2 dalam A dan B dieliminasi, sehingga mendapatkan bentuk susunan 2A min B sama dengan 1 dan 2A tambah B sama dengan 3. Ketika dijumlah, min B tambah B adalah 0, 2A tambah 2A adalah 4A sama dengan 4. Maka nilainya untuk A adalah 4 bagi 4 sama dengan 1. Ketika mendapatkan nilai A sebesar 1, bebas pilih antara atas atau bawah dalam persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai B, yaitu 2A min B sama dengan 1, kita ganti A-nya 1, 2 kali 1 dikurang B sama dengan 1, maka B-nya sendiri adalah 1 ya, karena 2 dikurang 1 hasilnya 1. Mendapatkan nilai A dan B sudah ada, masing-masing A-nya 1 dan nilai B-nya adalah 1. Nah, sekarang kita tuliskan kembali nilai A dan B yang sudah diperoleh, yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari nilai C-nya. Pada persamaan garis lurus diperoleh Y sama dengan min X tambah 1. Ketika absis sama dengan min 1, maka min dari min 1 ditambah 1 hasilnya 2. Karena min kali min adalah positif, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga titiknya diperoleh Y-nya 2 saat nilai X sama dengan min 1, yaitu sebesar absis pada soal. Nah, sekarang karena Y sama dengan Fx, Fx-nya sendiri adalah AX pangkat 2 plus BX tambah C, maka ketika Y diganti sebesar 2 dan X-nya diganti sebesar min 1, pangkat 2 untuk X kuadrat ditambah B kali min 1 tambah C, maka 2 sama dengan A-nya diganti 1 dikali min 1 kuadrat adalah 1, B-nya diganti 1 dikali oleh min 1 ditambah oleh C. 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 adalah 0, maka nilai C-nya adalah 2. Nah, ketika C-nya dapat 2, sekarang ganti ke dalam Fx. Karena lambangnya AX kuadrat, A-nya adalah 1 kali X kuadrat menjadi X kuadrat, kemudian B-nya 1 kali X adalah X, C-nya sendiri sudah diperoleh sebesar 2. Nah, sekarang dicari nilai F4 dan F2. Nilai F4 menjadi 4 kuadrat ditambah 4 ditambah oleh 2. Sedangkan F2, 2 kuadrat ditambah 2 oleh ditambah 2 juga. Nah, 4 kuadrat 16, 4 tambah 2 6, hasilnya 22. Kemudian 2 kuadrat adalah 4, 2 tambah 2 adalah 4, dijumlah hasilnya 8. Nah, yang dipinta F4 dikurang F2. Kita kurangin. F4 dikurang F2, maka 22 dikurang 8. Hasilnya 14. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 4 dari latihan soal matematika SIMAK UI bagian ketiga.